Setelah COVID-19 yang pertama yang mulai datang ke Indonesia itu kalau nggak salah itu Maret 2020 ya gitu. Itu menyemarakan bisnis vaksin yang kemudian ramai pemberitaan di media-media siapa tuh yang berbisnis vaksin gitu ya. Nah sekarang ini belum lama ya itu ada persoalan gagal ginjal. Nah ini pun gitu ya seperti halnya vaksin itu obatnya harus diimpor. Jadi didatangkan dari luar negeri, dari Singapura tuh gitu ya. Akibatnya apa? Dana triliunan dari kantong pemerintah itu mengalir deras hanya untuk membeli obat gagal ginjal. Tragis gitu ya. Persoalan itu kita kok seperti tidak berdaya untuk urusan obat begini. Emang begitu? Yeah. Ya mungkin beda-beda tipis ya antara hobi dengan kebutuhan untuk impor obat. Gitu ya, impor produk-produk farmasi itu. Karena gini ya, kalau kita lihat data BPS misalnya gitu ya, itu kan hampir 100% bahan baku obat itu memang didatangkan dari luar negeri. Jadi kalau semakin banyak obat yang diproduksi di kita, itu semakin banyak tuh bahan baku yang didatangkan dari luar gitu ya. Jadi kira-kira yang bisa dipenuhi oleh kebutuhan nasional oleh dalam negeri itu kira-kira nggak sampai 10% deh gitu. Nah ini memang kondisi ini akan mengancam kesinambungan bahan baku, jaminan kualitas bahan baku gitu ya, terus stabilitas harga, bahkan ketersediaan obat di Indonesia. Dan kita pasrah. Padahal ya, kalau kita ngelihat gini, kalau kita mau merenung sejenak gitu ya, kita kan punya BUMN yang bergerak di bidang farmasi. Ambil contoh satu nih, Bio Farma. Bio Farma itu sudah berdiri sekitar 150 tahun. Sejak zaman Belanda tuh Bio Farma berdiri gitu. Ini tragis, sampai sekarang nih, kita tidak mampu mandiri dalam memproduksi obat. Kita punya BUMN, perusahaan plat merah yang sudah berdiri lebih dari 100 tahun gitu. Ini persoalan besar gitu ya. Nggak usah lah kita ngomongin dampak buruknya ke ekonomi nasional yang memang sangat parah. Tapi dampaknya bagi kita apa? Karena kita tidak mampu memproduksi obat sendiri. Gitu. Kita bisa tukang jahit lah kira-kira gitu. Persoalannya bagi kita, karena bahan baku impornya itu terlalu tinggi, harga obat itu bisa tersengat rupiah yang melemah. Jadi kalau rupiahnya lagi melemah, kan ongkos mendatangkannya juga lebih mahal. Karena kita belinya pakai dolar. Nggak mungkin kita beli ke Singapura atau kita beli ke Amerika dengan rupiah, kan mereka nggak mau gitu. Jadi karena bahan bakunya diimpor, jadi kita harus belinya pakai dolar gitu. Asiknya lagi nih, ini asik juga nih, asiknya nyindir sebenarnya gue nih. Nyaris tidak terdengar misalnya gitu ya. DPR yang katanya sebagai wakil rakyat, pengawas kerja eksekutif, itu serius membincangkan persoalan obat ini gitu. Impor obat yang begitu besar nggak pernah tuh diperbincangkan dengan pemerintah. Atau pernah dengar nggak pemerintah itu mengevaluasi BUMN, katakanlah kayak Bio Farma tadi, yang ada mah dikasih proyek terus oleh pemerintah gitu. Jadi padahal Bio Farma itu yang udah lebih 100 tahun berdiri sampai hari ini hanya menjadi tukang jahit dan pedagang. Itu yang jadi persoalan besar. Akhirnya apa? Kita yang jadi kena beban. Cobalah, jadi kalau ibaratnya gini, kalau ada harga obat itu naik, satu yang harus dipahami, bahan bakunya dari impor. Karena ketidakmampuan kita memproduksi bahan baku sendiri. Jadi kita juga ikut-ikutan hanya bisa pasrah. Eling lan waspada.